Selanjutnya, ini merupakan pencerminan tentang kurva kategori terhadap proses inovasi dan adopsi. Jadi ini merupakan kurva kategori adaptor, difusi, dan inovasi. Bisa dilihat pada kurva tersebut di mana 5 kategori adopter yang sudah dijelaskan tadi itu bisa dilihat persentase jumlahnya itu berdasarkan kurva mulai dari tingkat inovator, early adopter, sampai pada tingkat laggards. Nah, ini sudah ada persentasenya dan ini merupakan salah satu kurva yang digagas oleh Rogers pada tahun 2003. Saya awali dari yang paling kiri, ini ada kategori inovator, di mana pada kategori inovator ini ada sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Inovator ini merupakan adopter yang memerlukan periode adopsi terpendek dari semua kategori. Jadi, waktu yang digunakan oleh seorang adopter pada kategori inovator ini sangat kecil sekali, dalam artian itu dalam kurun waktu yang tidak lama. Jadi inovasi yang ada itu langsung diimplementasikan karena memang ya inovatornya sendiri yang mengadopsi. Selanjutnya, ciri-ciri dari seorang inovator itu meliputi yang pertama adalah orangnya berjiwa petualang. Kemudian berani mengambil resiko, cerdas, memahami dan mampu menerapkan kemampuan teknis untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Jadi pada kategori inovator ini, ia itu berani mengambil risiko terhadap suatu inovasi yang diterapkan atau yang diimplementasikan dalam kehidupannya. Ia itu juga merupakan penggagas yang selanjutnya sebagai motor atau promotor untuk mendifusikan sebuah inovasi kepada kelompok-kelompok adopter yang lain. Selanjutnya, pada kategori yang kedua ini diduduki oleh kelompok early adopters. Jadi pada kelompok early adopter ini sekitar 13,5% orang itu menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Jadi perintisnya yang pertama itu ada pada early adopter. Pengguna awal ini berfungsi sebagai pemimpin opini. Cirinya adalah orang-orangnya itu teladan, kemudian dihormati atau disegani oleh teman-teman sebayanya, oleh rekan-rekannya. Selanjutnya, memiliki akses tinggi. Akses tinggi itu maksudnya dia memiliki kecerdasan intrapersonalnya itu yang tinggi sehingga jalinannya, komunikasinya, kerabatnya itu sangat luas sekali. Kemudian bersifat kompetitif atau ingin menjadi yang pertama. Nah, ini tipe-tipe seorang pemimpin. Selanjutnya, memiliki keinginan alami menjadi trendsetter. Nah, jadi pada kelompok early adopter ini kebanyakan diduduki oleh orang-orang yang memiliki potensi sebagai pemimpin. Jadi inovasi yang ada, ia itu langsung mampu mengadopsinya dan sekaligus dia juga sebagai pemimpin untuk selanjutnya itu mendifusikan inovasi yang ia adopsi dari inovator tadi. Jadi kalau inovator bedanya dengan inovator itu merupakan seorang penggagas pertama, sedangkan yang early adopter ini adalah seseorang yang mengadopsi dan berperan sebagai pemimpin untuk mendifusikan inovasinya kepada kelompok-kelompok adopter atau kepada masyarakat luas. Selanjutnya, kelompok yang ketiga itu diduduki oleh kelompok early majority, di mana sekitar 34% orang itu menjadi para pengikut awal. Ini diperoleh pada kategori early majority, di mana ciri-cirinya adalah seseorang itu memiliki penuh pertimbangan. Kemudian ia sering berinteraksi dengan teman-teman sebayanya.
Ia juga berperan sebagai pemimpin opini, menginginkan produk yang terbukti dan memiliki layanan yang dapat diandalkan. Itu pada kategori early majority. Jadi kalau pada dunia pendidikan yang dinamakan oleh early majority itu adalah seseorang, misalkan saya contohkan ketika kurikulum 2013 dicanangkan, jadi yang berperan sebagai inovator ini jelas ahli yang menggagas, para ahli-ahli yang dalam Kementerian Pendidikan sebagai perancang kurikulum itu yang menggagas suatu inovator terkait dengan kurikulum. Kemudian yang berada pada early adopter itu merupakan bisa jadi pemangku-pemangku kepentingan yang berada pada perguruan tinggi, seperti contohnya itu adalah dosen, kemudian bisa juga ahli pendidikan, yaitu pada kelompok early adopters. Jadi seorang early adopter ini nanti tujuannya dia bisa mendifusikan inovasi yang ia adopsi itu kepada beberapa kelompok early majority, di mana early majority ini biasanya diperankan oleh sekelompok masyarakat yang langsung terjun di lapangan yang menjadi tujuan inovasi. Contohnya kalau pada inovasi kurikulum 2013 yang menjadi early majority itu adalah sekelompok guru-guru atau kepala sekolah khususnya, itu dimana ketika ia sudah melakukan workshop atau sudah melakukan pelatihan terkait dengan kurikulum tersebut, ia diharapkan bisa membelajarkan atau bisa menyampaikan informasi-informasi terkait inovasi kurikulum sebagai pembaharuan dari kurikulum sebelumnya itu. Kemudian selanjutnya pada kelompok late majority itu atau bisa dikenal dengan mayoritas akhir, itu sekitar 4% kelompok orang itu menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Jadi ini kelompok-kelompok akhir dalam suatu inovasi atau yang terakhir menerapkan inovasi. Bisa dikatakan belum terakhir ya, karena nanti yang paling akhir sendiri masih ada kelompok laggards. Jadi ini peringkat 2 terakhir begitu maksudnya. Jadi contohnya, kalau saya kembali pada topik contoh kurikulum 2013 tadi, pada awal mula kurikulum 2013 itu dipakai atau diterapkan, itu tidak langsung semua sekolah menerapkan, melainkan hanya beberapa sekolah tunjukkan yang berperan sebagai sekolah panutan seperti itu atau percontohan. Nah, sekolah-sekolah itu menerapkan terlebih dahulu inovasi sehingga para kelompok lead majority ini bisa melihat bagaimana sistematikanya, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan atau terhadap peningkatan sistem belajar siswa seperti itu. Pada kelompok mayoritas akhir ini, itu ciri-cirinya seseorang itu bisa menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial. Mereka sangat terlalu hati-hati dan sangat sensitif terhadap biaya. Jadi kalau pada early majority itu ia bisa menerapkan suatu inovasi dengan juga mempertimbangkan, namun pada kelompok mayoritas akhir ini dia itu terlalu berhati-hati sehingga untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan inovasi itu agak terlambat. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok tradisional atau bisa dikenal dengan kelompok laggards, di mana sekitar 16% sekelompok orang itu adalah kaum tradisional, di mana mereka itu sifatnya ya masih mengikuti tradisi sistem yang lama, kemudian wawasannya masih terbatas karena mungkin memang fasilitas dan kemampuannya untuk menggunakan teknologi yang semakin canggih itu juga kurang pula. Kemudian bukan seorang pemimpin opini, sumber dayanya terbatas. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan atau keterampilannya
untuk menggunakan teknologi yang ada, berpikirnya bahwa sudut pandang berpikirnya itu bahwa teknologi adalah penghalang dalam beroperasi atau dalam mencapai tujuan inovasi. Jadi mereka itu adalah sekelompok adopter terakhir, di mana kebanyakan mereka itu bisa sampai menolak inovasi yang ada. Toh misalkan suatu inovasi itu diterapkan, diadopsi, tetapi biasanya sudah lama, jadi memerlukan kurun waktu yang cukup lama sehingga kelompok-kelompok adopter lain itu sudah lama menggunakan inovasi itu, jadi mungkin sudah melakukan pembaharuan, bisa seperti itu. Sementara kelompok laggards ini masih baru menggunakan. Nah, itulah beberapa contoh 5 kategori adopter difusi inovasi yang bisa kita ketahui, sehingga dari sini kita bisa melihat kira-kira kita itu termasuk dalam kategori adopter yang mana. Itu kita sendiri yang bisa menilai. Tapi kalau kaum-kaum seperti saya, angkatan tahun 90-an, kemudian mungkin juga Anda, angkatan tahun 2000-an, itu kemungkinan besar masih dalam kategori early majority dan juga late majority. Mungkin masih dalam dua kategori ini, atau bahkan mungkin ada yang sudah sampai early adopter atau inovator. Nah, ini kemungkinan kita berada pada kelompok ini. Namun untuk pada sampai kelompok laggards ini saya kira tidak, karena kelompok laggards ini kebanyakan adalah peran yang dimiliki oleh orang-orang kelahiran mungkin tahun 80-an, karena memang ya karena usia yang sudah dewasa atau sudah mulai tua seperti itu, jadi untuk mengikuti perkembangan teknologi maupun perkembangan zaman yang sekarang ini yang cukup pesat itu agak mengalami kesulitan. Jadi untuk mengikuti perkembangan mungkin mereka masih bisa meminta tolong atau masih bisa memanfaatkan orang-orang yang lebih muda, yang lebih berpengalaman atau berkompeten dalam bidang teknologi seperti itu. Demikian materi yang saya sajikan terkait dengan mata kuliah difusi inovasi pendidikan dengan materi inovasi dan kategori adopter. Saya ingatkan kembali, jika ada pertanyaan, tanggapan, maupun saran, silahkan langsung mengetikkan pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk melakukan presensi, nama diketik dalam kolom komentar juga agar bisa saya rekap presensinya pada absen atau presensi mahasiswa. Selanjutnya, setelah pembelajaran daring asinkron melalui media YouTube ini, silahkan nanti mahasiswa langsung mengunjungi laman simunublitar.ac.id untuk mengunduh tugas yang sudah saya upload di sana, dan nanti langsung dikerjakan. Jika sudah selesai, silahkan mahasiswa mengupload. Namun jika nanti saya lihat belum ada, silahkan kalian mengirimkan hasil tugas pada ruang Google Classroom yang sudah kita buat sebelumnya. Itu dikhususkan pada mata kuliah difusi inovasi pendidikan ya, jadi agar bisa saya lihat dan saya langsung nilai. Jadi nanti saya cek dulu apakah di laman Simunu Blitar itu bisa untuk mengunggah, untuk kalian bisa mengunggah tugas. Kalau misalkan belum bisa, nanti langsung saya kabari dan di-upload langsung pada ruang Google Classroom mata kuliah difusi inovasi pendidikan. Demikian perkuliahan pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.